Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema pagi ini. Sebelumnya kita akan sama-sama mengawali dengan doa. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu melalui renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema pesan terakhir. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-9, saya baca demikian firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, pesan terakhir selalu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Demikian pula dengan pesan terakhir Daud kepada Salomo yang akan menggantikannya sebagai Raja Israel. Pesan seperti apa yang disampaikan Daud kepada Salomo? Bukan soal strategi perang, bukan soal politik, dan bagaimana menghadapi lawan-lawan politik. Juga bukan soal manajemen pemerintahan, bukan soal bagaimana membawa Israel lebih berjaya lagi. Memang semua itu penting. Tapi bagi Daud yang terpenting justru perkara-perkara rohani, yaitu yang menyangkut hubungan Salomo secara pribadi dengan Tuhan. Inilah pesan terakhir Daud kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan itu menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi perhatikan, jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, pesan terakhir Daud ini ternyata benar. Ketika Salomo mencari Tuhan dan hatinya berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat dan membawa Israel ke puncak kejayaannya. Tetapi ketika Salomo mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah asing, karena perempuan-perempuan di sekelilingnya yang mempengaruhinya, maka Tuhan mengoyakkan Israel. Dan itulah awal kejatuhan Salomo dan kehancuran bangsa pilihan Allah. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Ketika kita ingin melihat, menikmati hari-hari baik dalam hidup kita, maka yang terutama adalah bagaimana kita memperhatikan perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara jasmani. Ketika kita mencari Tuhan dan memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, itulah kunci hidup dalam berkat dan anugerah Allah. Tidak berarti kerja keras itu tidak penting, tidak berarti menyepelekan strategi perorganisasian dan lain sebagainya. Tapi di atas yang penting masih ada yang terpenting, yaitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang paling prioritas dan utama dalam hidup kita. Itulah kunci kehidupan yang sesungguhnya. Keberhasilan berawal dari mencari dan hati yang berpaut kepada Tuhan, kemudian menaati kehendaknya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan biar Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kita untuk berada dalam jalan
kebenaran dan kehendak daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau firman-Mu terus mengingatkan kami sadar sukacita atau duka cita permasalahan bisa membawa kami menyimpang dari kehendak-Mu. Tapi firman-Mu terus mengingatkan kami, dengan kasih Engkau terus menuntun kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu supaya kami menikmati hidup bahagia, hidup dalam berkat daripada Tuhan lewat ketaatan kami kepada Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tolong kami terus menghidupi kebenaran firman, dan kami yakini apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, pasti Tuhan berkati dan buat jadi berhasil apapun yang kami usahakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.